Di channel YouTube ini kita akan berkebun di perkotaan. Oke teman-teman, kita bakal ngepoin nih tentang Meoscortus ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih ada orang yang mau nanam tumbuh-tumbuhan di perkotaan? Kita bakal nemuin jawabannya dengan Pak Felix, papaku. Nah, Papa, boleh tanya dong terkait Meoscortus ini, kenapa sih Papa bisa mendirikan channel ini? Latar belakangnya itu apa? Meoscortus dari bahasa Latin. Iya, bahasa Dalam bahasa Latin. Inggris, little garden atau kebun kecil. Nah, ini latar belakangnya karena akhir besar di pedesaan, kecintaan akan pertanian itu masih begitu kuat. Makanya setelah pensiun, Papa tuh kan rencana mau pulang kampung. Kampungnya di mana, Papa? Kampung Papa di Bajawa. Bajawa itu di Doka Bajawa, Flores. Betul. Pulau yang indah. Gitu. Ada lahan kecil kayak gini, kenapa kita tidak manfaatkan selain untuk menyalurkan hobi dan bakat pertanian, tapi juga untuk yang mengurangi stres lah, gitu. Pasca pensiun, jangan sampai terkena post power syndrome. Post power syndrome itu artinya orang yang mengalami sakit ketika kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan itu bisa terjadi karena pensiun atau karena dipecat. Papa kan udah pensiun nih, gitu. Takutnya Papa mengalami post power syndrome, makanya Papa lakuin ini. Oh iya, benar banget ya Papa. Berarti Papa berkebun ini karena passion Papa juga ya? Betul. Dan ternyata berkebun itu nggak harus di lahan yang besar loh teman-teman. Kita juga bisa berkebun di lahan yang kecil, contohnya seperti di teras rumah halaman ini. Nah, kalau boleh tahu teras rumah kita tuh berapa sih ukurannya? Ini ukurannya sekitar 5x6 ya, 30 meter persegi. Dan di sini ada banyak sekali tanaman. Tanaman ini memang belum tertata secara rapi, karena memang ini ditanam oleh Papa setelah pulang mengajar. Papa kan mengajar di kebun jeruk di Jakarta Barat. Nah, kalau sore pulang itu biasanya Papa suka menanam ini gitu. Kesannya tidak teratur gitu, tapi ini nanti akan kita fokus supaya kita menata taman ini agar selain indah dipandang mata, tetapi juga bisa mendatangkan hasil dan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi bagi teman-teman yang memiliki lahan kecil di perkotaan. Itu kita bisa isi dengan berbagai macam tanaman. Nah, salah satu contohnya tanaman yang bisa gampang mudah ditumbuhkan di halaman rumah, apalagi di perkotaan tuh apa sih Papa? Boleh kasih contoh gak buat teman-teman, biar teman-teman siapa tahu teredukasi untuk menanam tanaman itu di rumahnya? Ada banyak sih. Ada banyak. Kita touring juga ya sekalian, tour garden yang ada di Meoscortus ini teman-teman. Jadi stay tune teman-teman semua. Nah, yang paling mudah tuh sebetulnya kangkung. Kangkung tuh bisa kita nanam dari biji, tetapi juga dari potongan kangkung yang dibeli dari pasar. Itu batangnya itu kita bisa pakai, kita bisa gunakan untuk ditanam kembali. Sebetulnya sangat mudah sih kita menumbuhkan kangkung gitu. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana caranya. Nah, sini ada cabai gitu. Cabai ini di grounding gitu ya. Ini di grounding, ada beberapa yang di grounding. Ini cabai. Ada juga yang dalam pot seperti ini. Ini dalam pot. Ternyata cabai itu bisa dalam pot juga ya Papa? Oh bisa. Tanaman di cabai bisa dalam pot. Karena apa? Karena kita pertanian di perkotaan itu keuntungan bertani dalam pot adalah kita mudah memindahkan cabai ini ke tempat yang memang kita inginkan. Karena cabai juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Kalau sekiranya ada tempat di mana matahari tidak tembus, kita bisa memindahkan cabai ini ke tempat yang lain supaya dia bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ini cincau, ya namanya Papa nggak tahu ya, tapi ini cincau yang jenis di mana permukaan daunnya ini agak kasar gitu ya, agak kasar. Dan ini kalau dikombinasikan dengan cincau yang satu lagi di sana, ini akan hasilnya akan sangat bagus. Karena kalau cincau ini dibuat sendiri, itu memang dia cenderung lebih kenyal gitu ya, sangat kenyal. Nah, kalau yang ini memang dia agak lembek gitu. Nah, kalau kita mix antara dua jenis cincau ini, hasilnya tuh akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bagus. Makanya menanam ini dan juga dan itu gitu. Kalau ini daun pandan, itu daun pandan.
ini sebetulnya tadi ini tanah kosong ya, tapi papa itu ambil gali tanah yang dari sini. Ini kan tanah liat ya, papa gali dari sini lalu papa timbun. Setelah itu papa kasih daun, karena ada daun mangga di sini, itu dibuat kompos, dicampur dengan tanah, dan papa menanam tandan ini, dan begitu kan dia sangat subur gitu ya, sangat subur. Terus ini juga ada daun serai, ada serai, dan serai ini kan sebagai bumbu masak yang sangat umum digunakan oleh orang-orang Indonesia sebagai penyedap masakan. Ini papa memang sengaja menanam karena mama kan suka memasak ya, suka memasak sehingga tidak perlu, kan kita kan mengambil kan tidak banyak kan gitu, paling 1 atau 2, dan ini sudah ditanam seperti ini. Kalau mau masak tinggal ambil 1 atau 2 lah begitu. Ini jeruk ini daunnya sangat wangi dan ini memang buat bumbu masak ya, apalagi untuk orang-orang seperti orang Flores, saya seperti kita ini, ataupun orang-orang Manado, itu kan mereka suka memasak makanan yang kaya akan bumbu, dan ini salah satu bumbu yang wajib digunakan untuk menyedapkan makanan gitu. Ini namanya jeruk purut, ini lagi berbuah banyak ya, seperti itu yang kamu pegang Cici. Ini juga ini gede-gede loh guys. nah ini juga papa lagi populasi. Ini baru sekitar 3 minggu, jadi hasilnya belum kelihatan. Tapi ini dia sudah tumbuh di bawah. Potnya sangat kecil sih, lihat tuh, potnya sangat kecil. Tetapi mengapa dia tidak layu dan tetap subur? Kuncinya itu adalah kita memperhatikan tanaman ini, gitu. Memperhatikan tanaman ini dengan cara menyiram, lalu juga memberikan pupuk. Nah, yang papa kasih pupuk ini adalah pupuk organik, gitu ya. Semuanya organik ya? Ya, semuanya organik, gitu. Jadi sangat mudah kita membuat pupuk organik, gitu. Cukup kohe kambing itu dimasukkan ke dalam ember, lalu kita isi air, kita fermentasi, gitu. Airnya itu bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman kita. Jadi semua tanaman ini begitu subur, itu hanya dari kohe kambing saja, gitu. Yang direndam dan airnya diambil untuk menyiram tanaman-tanaman ini, gitu. Jadi menurut papa ya, gitu, kalau kita memperlakukan tanaman dengan penuh perhatian, dengan cinta, maka tanaman itu akan memberikan apa yang mereka harus berikan kepada kita, gitu. Ini ada kunyit hitam. Kunyit hitam? Iya, kunyit hitam. Ini warnanya hitam atau rimpangnya ini warnanya ungu, gitu. Kaya akan antioksidan, dan ini sangat baik buat kesehatan, gitu. Dulu papa beli secara online, masih beli dalam yang siap ditumbuhkan. Itu waktu itu papa beli ada dua batang rimpang. Setelah itu papa tanam di dalam pot, dan hasilnya sekarang semakin berkembang, semakin banyak. Selain ini dulu kan rencananya mau dibikinin teras ya, gitu. Tapi menurut papa, kok kita manusia tuh menjadi kok sangat serakah ya. Semua area kita gunakan untuk kepentingan kita, gitu. Papa tuh berpikir bahwa ya udahlah, kalau untuk teras itu saya kira tidak penting ya. Makanya dulu ini memang tanah liat, tapi papa gali, setelah itu papa taruh daun-daun, lalu dicampur tanah liat, gitu. Dan hasilnya tanahnya menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi subur ya? Menjadi subur, dan ini juga bagus untuk ditanam jahe merah. Ini jahe merah namanya, gitu. Ini sudah papa udah 2 kali panen ya, 2 kali panen. Ini yang ketiga papa tanam lagi di sini, gitu. Yang penting sebelum kita menanam, kita kasih pupuk dasar dulu, gitu. Dan pupuk dasarnya ini adalah kompos, gitu ya. Kompos dan daun bambu dicampur tanah, dicampur kohe kambing, gitu. Ini nanti ini baru ditanam sekitar seminggu yang lalu ya, gitu. Dari hasil cica rimpang ya, yang papa ambil rimpangnya, sementara ada yang bisa ditanam kembali, ya udah, kenapa tidak ditanam lagi, gitu. Dan hasilnya ternyata dia bisa tiru, gitu. Ya, ini daun mint itu dia tuh hanya butuh kompos, gitu. Tidak perlu pupuk-pupuk yang lain, gitu. Jadi kompos itu akan sangat bagus buat daun mint. Kompos dalam arti bahwa sisa-sisa tumbuhan ya, gitu. Misalnya ini ada rumputan ini kan suka dibabat sama petugas kebersihan di perumahan ini. Gitu. Daripada mereka buang, papa tuh suka mengumpulkan. Papa suka mengumpulkan, lalu setelah itu papa fermentasi. Ini tempatnya untuk fermentasi rumput
Oh, di dalam sini ya. Nanti Papa bikin tutorialnya juga ya cara Iya. buat ini. Itu kalau ditaruh aja di situ Iya. sekitar 2 bulan dia akan berubah menjadi kompos, lalu kita gunakan sebagai media tanam untuk daun mint ini gitu. Memang kelihatan sangat subur gitu ya. Oke teman-teman, tadi kita udah ngedengar nih dari Papa banyak banget tanaman yang bisa ditanam di daerah perkotaan ini. Iya, di teras rumah Iya, di kita. teras rumah yang minim tempat lahan ya Iya, Papa. betul. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran dan pengen tahu nih gimana sih caranya untuk menumbuhkan semua tanaman ini, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita. Meus Cortus. Ya, dan don't forget to like and comment. Dadah teman-teman semua. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.